Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Teori Akuntansi kelas Akuntansi C 2018 yang beranggotakan saya sendiri Agung, yang kedua Melvi, yang ketiga Seni, yang keempat Ainisa, yang kelima Feni, dan yang keenam Zenab. Terima kasih. Kata prinsip diturunkan dari kata lain principle yang berarti pertama dalam tingkat dasar. Apa yang dipelajari dalam pelajaran akuntansi pertama kali adalah prinsip-prinsipnya dalam pengertian materi, yang pertama dalam hal waktu dan yang pertama dalam hal kesulitan. Setiap laporan keuangan yang diperiksa sekarang ini dilampiri laporan auditor yang membuktikan ketaatannya pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, prinsip-prinsip yang merupakan prasyarat untuk keberadaan seluruh kumpulan asas yang membentuk batang tubuh akuntansi. Di antaranya, yang pertama, laba tidak akan diakui sebelum penjualan terjadi. Yang kedua, semua beban seharusnya dibebankan terhadap laporan laba rugi dan tidak terhadap laba ditahan. Yang ketiga, laba ditahan dari suatu perolehan baru yang dihasilkan sebelum perolehan tidak bisa ditambahkan ke laba ditahan pemeroleh. Jadi, yang harus digunakan adalah metode pembelian dan bukan metode penyatuan. Yang keempat, dividen pada saham pembendaharaan bisa diperlakukan sebagai aktiva. 5. Pinjaman kepada pihak yang mempunyai hubungan khusus harusnya dipisahkan dari pinjaman lain. Prinsip ini mengasumsikan debit dan kredit neraca, laporan laba rugi, dan seterusnya. Untuk penetapan dalam kebijakan akuntansi bagi pemakai laporan keuangan diantaranya: yang pertama, laporan keuangan mengandung informasi bagi pemakai yang berbeda seperti pemegang saham, kreditur, karyawan, pemakai kepentingan lainnya seperti pemasok, pelanggan, organisasi, perdagangan, analisis keuangan, calon investor, penjamin, ahli statistik, ahli ekonomi, petugas pajak, dan pihak yang berwenang membuat peraturan. Para pemakai laporan keuangan membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang dibutuhkan untuk membuat penilaian. Keputusan keuangan dan keperluan lain mereka tidak dapat membuat penilaian handal jika laporan keuangan tidak mengungkapkan dengan jelas kebijakan akuntansi terpilih yang penting dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, jadi pada dasarnya semua akuntan harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Akuntansi juga memiliki konsekuensi ekonomi bagi pemakainya, yaitu beberapa merugi dan juga ada juga yang mendapat keuntungan. Apabila suatu standar baru diumumkan, akibatnya pemilihan standar dan prinsip akuntansi yang digunakan untuk membenarkan hal itu juga merupakan pilihan politis dan pilihan teknis. Oleh karena itu, kesadaran akuntan berkembang pada titik ini, dan evolusi penelitian dan prinsip-prinsip kepencarian standar akuntansi menurut PSAK nomor 25 serta pertumbuhan kebijakan akuntansi agar tidak terdapat kerugian apabila perbedaan dalam hal pencatatan. Standar akuntansi keuangan atau SAK adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan merupakan hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. SAK di Indonesia merupakan terapan dari beberapa standar akuntansi yang ada seperti IAS, IFRS, ETAP, GAAP. Selain itu ada juga PSAK Syariah dan juga SAP. Standar akuntansi keuangan adalah SAK yang telah berlaku sekarang. Dengan SAK yang telah terkonvergasi ke IFRS diharapkan akan memberikan perspektif pemahaman yang sama bagi investor asing dalam membaca laporan keuangan perusahaan Indonesia ataupun investor Indonesia yang ingin ekspansi ke luar negeri. Kegunaan standar akuntansi keuangan diperlukan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, memudahkan auditor, serta memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda.
akuntansi keuangan etap atau kepanjangan dari entitas tanpa akuntabilitas publik dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Artinya, SAK etap ini diperuntukkan bagi entitas yang laporan keuangannya tidak akuntabel secara luas. Biasanya, standar akuntansi keuangan etap ini diterapkan oleh usaha kecil dan menengah karena sahamnya tidak diperjualbelikan di pasar modal. Menurut standar akuntansi keuangan etap tahun 2009, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang pertama, tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dan yang kedua, menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal di sini yaitu pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Terima kasih. SAK Syariah adalah pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK Syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas atau lembaga syariah atau lembaga non-syariah. Pengembangan SAE sendiri dilakukan dengan mengikuti model SAK pada umumnya, namun berbasis syariah dan mengacu kepada fatwa MUI. Untuk perkembangan SAK syariah di Indonesia ini sudah cukup lama, sejak tahun 1992, namun belum memiliki standar khusus. Menginjak tahun 2002, IAI merespon dengan mengeluarkan PSAK khusus untuk entitas syariah, yaitu PSAK 59 yang disahkan pada tanggal 1 Mei 2002. Terdiri dari 201 paragraf dan mulai efektif dipakai tanggal 1 Januari 2003. Pada tahun 2007, perkembangan industri bisnis dan syariah di Indonesia ini semakin pesat, maka tanggal 27 Juni 2007 IAI menerbitkan SAK syariah khusus yang terpisah dari SAK umum, yang terdiri dari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan kerangka syariah atau KDPP-LKS, dan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, dilanjut PSAK 102, 103, 104, 105 sampai 106 tentang akuntansi musyawarah. SAK syariah ini terus mengalami perkembangan dan revisi. Sampai saat ini, perkembangan dan revisi akuntansi syariah ini terdiri dari 1 kerangka dasar, 13 PSAK, dan 2 ISAK. SAK MKM merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri, yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana dalam SAK etap dan definisi karakter dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. SAK MKM secara eksplisit mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai asumsi dasarnya, dan oleh karena itu, untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK MKM, entitas harus dapat memisahkan kekayaan pribadi dengan kekayaan dan hasil usaha entitas tersebut, dan antara suatu usaha atau entitas dengan usaha atau entitas lainnya. Jika dibandingkan dengan SAK lainnya, SAK MKM merupakan standar yang dibuat sederhana karena mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh EMKM, dan dasar pengukurannya itu murni menggunakan data historis, sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya saja. Biaya perolehannya sebesar biaya perolehannya. SAK MKM ini berdiri efektif sejak 1 Januari 2018 dan penerapannya dini diperkenankan. Peran SAK bagi UMKM merupakan hal penting yang perlu diperhatikan oleh para UMKM. Standar akuntansi keuangan yang dapat diimplementasikan oleh para UMKM adalah standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
SAKMKM ini hadir untuk memfasilitasi para pemilik UMKM dalam merubah catatan keuangan yang berbasis kas menjadi catatan berbasis akrual. SAKMKM ini mempunyai 3 komponen. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan keuangan. Dengan menggunakan SAKMKM ini dapat memberikan informasi-informasi yang tidak diperoleh oleh para UMKM dengan pencatatan yang berbasis kas. Dengan SAKMKM ini yang berbasis akrual, para pemilik UMKM memperoleh informasi pendapatan, beban, dan laba yang lebih akurat dan memperoleh informasi laporan keuangan yang lebih sistematis. Para pemilik UMKM juga dapat menggunakan informasi akuntansi secara maksimal untuk pengelolaan kas dan analisis kinerja perusahaan. Dengan menggunakan SAKMKM ini yang mempunyai banyak manfaat, diharapkan para pemilik UMKM memiliki kesadaran untuk menerapkannya.